Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang akhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dika Fauzan Syam dengan NIM 1194038 dari kelas Manajemen Dakwah 4B. Pada kesempatan kali ini, tujuan dibuatnya video ini yaitu sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Saya memohon maaf apabila nanti terdapat sedikit kekeliruan ataupun kesalahan dalam video ini. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi mengenai Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG. Mungkin di kalangan masyarakat perihal GCG ini kurang lumrah ya. Lebih dari itu, kurang lebih sudah 10 tahun terakhir ini, khususnya di kalangan perusahaan, bahwa GCG sudah ditempatkan menjadi posisi yang terhormat, menjadi hal yang populer. Nah, kita lihat dari terjemahnya saja bahwa GCG ialah atau Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang baik. Menjadi salah satu kunci sukses perusahaan itu menjadi berkembang dalam jangka panjang tentunya, dan mengarungi dunia bisnis, persaingan bisnis yang tentu semakin hari semakin pesat persaingan bisnis itu. Maka dalam setiap perusahaan maupun bisnis yang kita lalui harus ada tata kelola yang baik dari pimpinan perusahaan maupun para staf-stafnya, para pekerjanya, para karyawannya tentu harus bekerja keras, berkejibaku dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka tentu harus ada tata kelola yang baik dalam perusahaan itu sendiri, atau istilahnya itu Good Corporate Governance GCG. Maka saya akan membahas lebih dalam mengenai GCG itu sendiri. Mengenai pengertian, yaitu pengertian dari Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah suatu konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi ataupun monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka-kerangka peraturan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu yang pertama, pentingnya hak memegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya tentunya ya. Yang kedua, yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau istilahnya itu disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Yang berikutnya yaitu mengenai komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance atau GCG. Ada 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG itu sendiri. Menurut KN 2003 yaitu yang pertama fairness. Fairness itu kesetaraan maupun kewajaran dalam setiap perusahaan. Yang kedua ada transparansi. Transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis yang kita laksanakan tentunya. Ya, setiap perusahaan memberikan informasi yang akurat, relevan. Ya, tentu juga dalam setiap keuangannya harus transparansi. Ya. Jadi dari setiap pimpinan kepada staf harus tahu, harus transparan keuangannya berapanya. Ya, harus aktif juga mengungkapkan isu-isu yang
atau berita-berita yang tidak baik di perusahaan tersebut yang harus dipaparkan kepada setiap staf, karyawan, untuk setiap ada permasalahan dikelola, dipecahkan dengan bersama. Makanya harus ada transparansi. Yang ketiga ada accountability, ya, bahwa accountability perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara adil, secara transparan, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat ada responsibility, bahwa responsibility itu ialah setiap perusahaan wajib mentaati peraturan undang-undang, ya, dan melaksanakan tanggung jawab yang dipegangnya, ya. Undang-undang siapa? Tentu setiap undang-undang yang dikelola oleh pemerintah, ya, seperti izin mendirikan suatu bangunannya ataupun izin memproduksi setiap produksinya, tentu harus ada memenuhi perundang-undangan dari pemerintah itu sendiri, ya. Maka keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG itu sendiri, ya, secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan, mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan itu sendiri. Baik, berikutnya itu implementasi Good Corporate Governance atau GCG di perbankan maupun industri keuangan syariah. GCG di lingkungan perbankan maupun industri keuangan syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara umum telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG, baik termasuk governance struktur, governance proses, maupun governance outcome. Governance struktur terdiri atas 1. Uji kelayakan dan kepatutan, 2. Independensi manajemen bank, ketiga, ketentuan bagi direktur, kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Nah, untuk saat ini itu kesimpulan, ya, yang tadi sudah dibahas dari awal hingga akhir. Pertama itu ada bahwa dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Good Corporate Governance atau GCG secara definitif ataupun cara definisi, cara penjelasannya merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Ada 4 komponen yang harus kita ketahui. Pertama ada fairness, transparansi, accountability, dan responsibility. Dari keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang menghambat ataupun yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental bagi perusahaan tentunya, ya. Prinsip-prinsip GCG seperti yang tadi sudah dijelaskan ada transparansi, keterbukaan informasi, ya, responsibility atau pertanggungjawaban, independensi, kemandirian, fairness, kesetaraan dan kewajaran. Maka tahapan-tahapan GCG ada seperti tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ini menjadi ilmu baru bagi saya khususnya dan bagi para pendengar sekalian, para hadirin sekalian, hadirat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila tadi ada pemaparan yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dalam penyampaiannya ada salah-salah kata ataupun tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.